بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتف على أثره إلى يوم الجمع والدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala keimanan, ketakwaan, dan senantiasa menjadi hamba Allah yang apabila Allah berikan nikmat kepada kita, kita senantiasa bersyukur. Dan apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita musibah dan ujian, kita bersabar dan menjadi hamba Allah yang apabila kita berbuat dosa, kita senantiasa beristighfar, meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi atau yang belum terjadi. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah ditulis oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita semua sebagai hamba Allah hanya bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan darinya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan diri kita, keburukan syaitan dan juga para pengikutnya. Karena yang menyebabkan manusia menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu mereka mendapatkan kesengsaraan, duka, dan berbagai macam permasalahan yang besar dalam hidupnya, itu adalah syaitan yang senantiasa membuat seorang hamba berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan diri kita dan juga dari kejahatan syaitan dan para pengikutnya. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang beberapa nasihat yang sangat berharga bagi kita semua yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam buku yang sangat kecil, yaitu dengan berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayah As-Sa'idah, yaitu nasihat yang begitu indah, nasihat yang sangat berharga bagi kita semua untuk kehidupan kita agar mendapatkan kebahagiaan. Karena orang yang bahagia dalam hidup itu bukan orang yang bergelimang dengan harta dan kekayaan. Orang yang bahagia dengan hidup bukan orang yang memiliki rekening unlimited atau memiliki kendaraan yang bagus, rumah yang mewah, istri yang cantik, suami yang tampan dan berwibawa, kedudukan yang tinggi, bukan. Atau kebahagiaan itu bukan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi, atau mungkin dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah manusia sehingga manusia memujinya, memuliakannya. Bukan itu. Tetapi kebahagiaan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah.
Sebagaimana ada satu ungkapan dari seorang ulama, yaitu inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha lam yadkhulal jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Dan surga itu sebagaimana kita paham di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Surga di dunia ini adalah buah dari keimanan. Karena siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang ada di dalam dirinya membuat dia merasa bahagia dengannya. Serasa hidup di dalam surga. Merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap apa yang Allah berikan, ketetapan Allah tabaraka wa taala. Itulah hamba Allah yang senantiasa mendapatkan kebaikan di dunia, kebahagiaan yang begitu besar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala sebagai mukaddimah kita, beliau menjelaskan ada beberapa tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Ada tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan. Beliau mengatakan min alamatis sa'adah. Di antara tanda-tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, itu di dalam kitab Al-Fawaid. Dan seseorang itu mendapatkan wal falah, keberuntungan, kesuksesan. Biasanya standar kita, bahagia dan sukses itu mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Oh, dia bahagia. Karena kita melihat orang yang ketika dia mendapatkan rizki dari dunia, dari kenikmatan dunia, terlihat dari wajahnya yang begitu ceria. Kita lihat saja orang yang dia tidak punya uang, dia membutuhkan uang. Tiba-tiba dia mendapatkan uang dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan kebutuhannya, maka kita lihat wajahnya akan berubah. Begitu juga orang yang ketika di dunia ini tidak ada orang yang menghormatinya, tiba-tiba ada orang yang menghormatinya, memuliakannya, maka dia akan merubah wajahnya. Akan berubah wajahnya. Kepada orang yang membencinya atau tidak memuliakannya atau cuek kepada dirinya, dengan orang yang memuliakannya dan membahagiakannya, pasti berubah wajahnya. Maka terlihatlah kebahagiaan itu dari wajahnya. Kalau kita berbicara tentang dunia, maka beliau mengatakan min alamatis sa'adah, tanda seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, wal falah, dan tanda seseorang itu mendapatkan keberuntungan, yaitu in annal abada kullama zida fi ilmihi. Apabila seorang hamba apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah ilmunya. Jadi tanda kebahagiaan itu adalah setiap kali seorang hamba diberikan oleh Allah ilmu yang bertambah. Karena hajat manusia kepada ilmu jauh lebih besar daripada hajat mereka kepada makan dan minum. Orang mencari makan dan minum, mereka rela berlelah-lelah. Tapi dikatakan oleh para ulama, hajatun nas, hajat manusia kepada ilmu aksar, lebih besar. Ya, min ihtijajihim ala syurbi wal akal. Lebih besar daripada hajat mereka kepada makanan dan minuman. Karena kalau makanan dan minuman, ketika seseorang sudah makan, ketika seseorang sudah minum, hilang darinya rasa lapar, kemudian hilang dari dirinya rasa bahagia, selesai di sana. Kalaupun ada makanan-makanan yang lebih nikmat lagi, orang dalam kondisi kenyang, keadaan kenyang, kenyang dia perutnya. Lalu disediakan di depannya makanan yang begitu nikmat. Kira-kira dimakan atau tidak? Tidak akan dimakan. Karena sudah kenyang perutnya, sudah penuh perutnya. Kecuali nanti kalau sudah lapar lagi, baru dia mengambilnya kembali. Jadi dunia itu apabila seseorang sudah mendapatkannya dan sudah kenyang perutnya dari makanan yang masuk dalam perutnya, sudah selesai. Begitu juga minum. Kemudian dibuang, selesai. Tapi kalau hajat manusia kepada ilmu, semakin seseorang menuntut ilmu, semakin dia akan merasa haus dengan ilmu. Semakin dia merasa tidak berada di atas ilmu. Semakin dia merasa orang yang jauh dari ilmu, semakin dia merasa kurang dalam ilmu. Maka semakin dia mendalami samudra ilmu, maka semakin dia merasa dirinya sebagai orang yang tidak memiliki ilmu sedikit pun. Dan terus dia mencarinya. Dan kita lihat para ulama untuk menelaah, mentakhrij sebuah hadis, mencari ilalul hadis, ilat sebuah hadis. Dalam satu hadis saja mereka harus mencari berpuluh-puluh tahun. Berbeda dengan sekarang yang sudah
ilmu ilal hadis itu sudah bisa dengan aplikasi sehingga bisa melihat beberapa rijalul hadis sehingga ditemukan hadis ini ada illatnya atau tidak, ya. Itu dengan sangat mudah sekali pada hari ini. Dengan mudah saja banyak di antara kita yang tidak mau menyelami ilmu hadis. Karena kenapa? Menyelami ilmu hadis itu akan membuat seseorang menyibukkan diri dengan perkara akhirat, yaitu hadis saja. Sampai dia bisa lupa dengan perkara dunianya. Sebagaimana kita kenal seorang ulama besar dalam hadis, ya, Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu taala. Seorang ulama hadis, ahlul hadis. Kitab hadis, banyak dari kitab hadis yang ditakhrij oleh beliau. Sehingga banyak di antara kita, bahkan orang yang mencela beliau sekalipun, ketika mengungkapkan satu hadis, mengajarkan satu hadis, sangat percaya diri apabila hadis tersebut ditashih oleh Syekh Nasiruddin Albani. Jadi kalau sudah belakangnya itu ada disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani. Lebih apa ya? Kalau bahasa kerennya lebih confident, lebih percaya. Karena ilmunya sangat luar biasa. Beliau menghabiskan waktunya untuk menelaah hadis. Bahagia hidupnya. Maka semakin bertambah ilmunya seseorang, ditanda seseorang itu bahagia dan sukses, semakin diberikan oleh Allah tambahan ilmu kepada dirinya, maka semakin bertambah ketawaduan dan kasih sayangnya. Semakin tambah tawadhu, semakin tambah kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Orang kalau punya ilmunya pas-pasan, senangnya debat sana, debat sini. Senangnya mencari musuh. Senangnya mencari orang yang berbeda dari dirinya, kemudian dia habiskan. Dengan berbagai macam pendapat-pendapat yang dia kaji. Sehingga tidak bermanfaat hidupnya kecuali untuk debat sana, debat sini. Dia tidak bermanfaat, tidak bahagia. Di debat sana dia merasa tidak bahagia. Di sana dia tidak bahagia. Maka semakin bertambah ilmu, semakin bertambah ketawaduannya dan kasih sayangnya. Dan setiap kali bertambah amalannya, semakin bertambah takut dan kehati-hatiannya. Ini orang yang bahagia. Dan begitu juga, wa kullama zida fi umrihi, ketika bertambah umurnya, maka setiap kali bertambah darinya umur, maka semakin bertambah pula, berkurang pula pada dirinya ketamakan kepada kehidupan dunia. Karena manusia kepada dunia ini luar biasa. Al-hirs ala dunia, ketamakan manusia kepada dunia, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kana li ibni Adam wadiyani min zahabin wal fiddah." Kalau Bani Adam memiliki dua lembah yang isinya emas semuanya, maka mereka akan menginginkan mencari lembah yang ketiga. Kalau belum ditutup mulutnya itu dengan tanah dan hidungnya dengan tanah, yang namanya manusia dengan dunia itu sangat besar keinginannya. Maka disebutkan oleh Nabi, dunia itu sesuatu yang hijau. Yang mana sampai disebutkan oleh Nabi, orang yang mencari dunia, tuanya jadi berubah menjadi muda. Muda terus. Ya, selalu merasa muda dia. Maka semakin bertambah umurnya, semakin bertambah ketamakannya kepada kehidupan dunia. Wa kullama zida fi malihi, dan ketika bertambah hartanya, ini orang yang bahagia ya. Tadi bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah umur, kemudian bertambah apa? Hartanya. Semakin bertambah hartanya, banyak hartanya, bertambah pula kedermawanannya. Bukan hanya mau masuknya saja. Wah, mau pemasukan, dikumpulkan, ditabung. Makanya ada kalimat nabung pangkal kaya, nggak ada dalam Islam. Ya, nabung pangkal kaya tidak ada di dalam Islam. Islam itu sedekah, berinfak. Dengan harta yang terbaik, itu tidak akan mengurangi harta. Justru semakin bertambah. Kita ingatlah firman Allah Ta'ala, orang-orang yang berinfak, ya, dengan satu biji kemudian bertumbuh menjadi pohon dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian selanjutnya, semakin setiap kali dinaikkan kedudukannya orang yang bahagia itu,
maka semakin ia dekat dengan manusia. Semakin dekat dengan manusia. Dan semakin ia berusaha memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Wa qada hawaijihim. Jadi memenuhi kebutuhan manusia dan tawadhu kepada manusia. Ini tanda orang-orang yang bahagia. Maka ada 8 nasihat agar seseorang itu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Yang pertama, agar seseorang itu mendapatkan hidup yang bahagia dalam hidupnya adalah senantiasa beriman dan beramal soleh. Allah berfirman dalam surat An-Nahl. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-92, 97. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja orang-orang yang beriman, beramal saleh, baik mereka laki-laki ataupun mereka perempuan, Allah menerima amal saleh dari laki-laki dan perempuan. Lalu bagaimana kalau ada laki enggak, perempuan enggak? Apa disebut apa oleh kita? Banci. Laki-laki menjadi perempuan atau perempuan tomboy menjadi laki-laki, merubah bentuknya, merubah kemaluannya, merubah gaya bicaranya, merubah gaya berjalannya, merubah pergaulannya, dan menetapkan dirinya sebagai seorang wanita, padahal Allah ciptakan dia sebagai seorang laki-laki. Maka Allah tidak menerima amalnya. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, walaupun dia punya pesantren, walaupun tidak diterima oleh Allah. Karena Allah hanya menerima orang-orang yang beramal saleh laki-laki dan perempuan. Kalau ada banci di sini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada banci di sini? Ya. Mental banci? Mudah-mudahan enggak ada. Ya. Banci itu mentalnya bukan tambah takut, dia berani dia sama orang. Ya. Malah berani dia. Maka siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, amal saleh hanya diterima dalam keadaan beriman. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang bahagia. Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu pasti. Dan kemudian walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya atas apa yang mereka lakukan. Ini kebahagiaan yang pertama. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan apabila dia senantiasa beriman kepada Allah dan senantiasa beramal saleh. Lihat juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai menyebutkan, hadis ini sangat masyhur di kalangan kita, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sangat ta'ajub. Bukan Allah yang ta'ajub. Maksudnya betapa ta'ajubnya perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sungguh luar biasa. Kenapa orang yang beriman kok sampai begitu ta'ajub perbuatannya? Kata Nabi SAW, apabila orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua perkaranya itu adalah baik. Apabila Allah berikan kepadanya sarra'a, kemudahan. Allah berikan kepadanya kemudahan dalam perkara dunia, terlebih kemudahan dalam perkara akhirat. Dan ingat, kemudahan itu bukan hanya perkara dunia. Karena bisa jadi kemudahan dalam perkara dunia merupakan musibah terbesar rupanya di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Semakin berkembang usahanya, semakin berkembang hartanya, semakin banyak waktu dihabiskan untuk menjaga hartanya, untuk mengembangkan hartanya. Karena harta itu kita jaga. Orang yang punya mobil satu, tiap hari dia pakai. Mungkin jarang dicuci. Karena pakai terus mobilitas. Yang punya mobil 2, yang punya mobil 3, semakin dia menjaga. Dijaga hartanya, semakin waktunya berkurang untuk akhiratnya. Semakin berkurang waktunya untuk
akhirat. Seorang pengusaha yang perusahaannya itu ada 5 cabang, dengan pengusaha yang perusahaannya 100 cabang, waktunya lebih banyak mana waktu luangnya? Dengan yang hanya 5 cabang. Ini secara kategori duniawi maksudnya. Maka di sini kita lihat orang-orang yang beriman kepada Allah, apabila Allah berikan kemudahan dalam beramal saleh, yang dimaksud oleh Nabi adalah kemudahan dunia dan kemudahan akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang hadis tersebut, diberikan kemudahan oleh Allah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apa itu makna syukur? Nah, kita jelaskan. Makna syukur dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, bahwa prinsip syukur itu dibangun dengan 5 prinsip. Syukur itu dibangun dengan 5 prinsip. Yang pertama, ini ada dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Yang pertama, bahwa orang yang bersyukur itu, ketundukan orang yang bersyukur terhadap yang memberikan nikmat. Siapa itu? Allah. Jadi syukur itu wujud syukur dengan 5 prinsip pokok. Ketundukan orang yang bersyukur terhadap yang memberi nikmat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rasa cinta terhadap yang memberikan nikmat semakin bertambah, malah bukan semakin ditinggalkan. Syukur itu malah bukan semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan Allah. Orang yang bersyukur semakin besar cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada nikmat. Ingat, kalau yang kita cinta adalah nikmatnya, berarti kita lupa kepada yang memberikan nikmat. Tapi orang yang bersyukur kepada Allah, rasa cintanya terhadap yang memberikan nikmat lebih besar, maka dia jaga cintanya kepada yang memberikan nikmat daripada nikmatnya. Karena kalau nikmat kadang datang, kadang pergi. Tapi kalau yang memberikan nikmat selalu ada, yang memiliki balasan, kebaikan dan keburukan, yang punya surga dengan neraka. Itu yang harus kita jaga. Cinta kita kepada Rabbul Alamin yang harus kita jaga. Bukan cinta kita kepada harta, bukan cinta kita kepada nikmat, tapi cinta kita kepada yang memberikan nikmat. Yang ketiga, mengakui adanya nikmat yang diberikan. Oh, ini bukan karena usaha saya. Nikmat ini datang bukan karena kepiawaian saya, bukan karena ilmu saya, bukan karena kerja keras saya, bukan. Ini semua diberikan oleh Allah dan kita akui, ini semua dari Allah. Tidaklah semua nikmat kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takarannya sudah ditentukan. Di dalam akidah Ahlus Sunnah, nikmat Allah itu sudah ditentukan, rizki sudah ditentukan oleh Allah. Takarannya. Maka kalau dalam masalah rizki, kita minta kepada Allah rizqan thayyiban. Rizki yang thayyib. Karena rizki itu sudah tetap. Yang dibesarkan oleh Allah adalah syukurnya, karena besarnya keimanan. Yang dibesarkan oleh Allah adalah sabarnya ketika rizki itu berkurang. Ya, itulah orang-orang yang beriman. Lihat bagaimana konsep Allah dalam masalah rizki. Orang-orang yang beriman itu, ya, diperintahkan oleh Allah berinfak di jalan Allah. Ketika fa in qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. Kalau rizkinya sempit, banyak berinfak. Justru kalau rizkinya sempit, dia harus banyak berinfak di jalan Allah. Infak ini adalah membelanjakan harta di jalan Allah, buat istri, buat keluarga, ya, dan juga buat fakir miskin, terus buat fisabilillah, masjid, dakwah dan lain sebagainya. Berinfak. Dan kemudian yang keempat, syukur itu, ya, prinsip syukur memuji orang yang memberikan nikmat. Dipuji orang yang memberikan nikmat. Karena nikmat yang dia berikan. Dia ngasih nikmat ke kita, kita puji dia dengan pujian yang tidak membuat dia terlena. Dan yang kelima, tidak menggunakan nikmat untuk hal-hal yang tidak disukai oleh pemberi nikmat.
Ya. Jauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau menjelaskan, Syekh Abdul Rahman bin Sa'di rahimahullah taala, bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, apabila orang-orang yang beriman diberikan kemudahan oleh Allah, dia bersyukur, dan itu adalah jalan terbaik bagi dirinya. Dan apabila diberikan dharra, sesuatu yang menyempitkan, sesuatu yang dia tidak suka, sabara fakana khairul lah, maka dia bersabar, karena sabar itu adalah jalan terbaik buat dia. Kalau tadi khutbah Jumat, Ustaz Firanda Ad-Dirja hafizahullah taala, ya, di Masjid Al-Ukhuwah, beliau menyampaikan, ya, bahwa firman Allah taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kita benci dengan sesuatu, padahal itu sebenarnya baik buat kita. Ketika para sahabat Nabi jumlah 40 orang ingin menghadang kafilah, ya, jumlah 300 orang ingin menghadang kafilah orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dia ingin dirampas hartanya oleh kaum muslimin, ini jumlah yang sedikit. Tapi rupanya datanglah jumlah yang begitu besar yang dipimpin oleh Abu Jahal. 1000 pasukan. Terjadilah perang Badar yang begitu besar. Benci kaum muslimin dengan peperangan tersebut. Harusnya dia 300 melawan 40, 300 jadi melawan 1000. Tapi itu kebaikan yang besar, menjadi izzah kaum muslimin. Maka kadang-kadang kita benci dengan sesuatu padahal itu baik buat kita. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin. Dan tidak ada syukur dan sabar kecuali untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi beriman dan beramal saleh. Itu kebahagiaan yang pasti didapati oleh orang-orang yang beriman. Ketika disakiti oleh orang-orang kafir, disakiti oleh orang-orang yang menghina sunnah, tenang saja. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan meninggikan kalimatnya dan meninggikan orang-orang yang meninggikan kalimatnya. Yang kedua, agar seseorang itu mendapatkan kebahagiaan, beliau memberikan nasihat, yaitu beraktivitas, kemudian ilmu dan konsentrasi. Aktivitas, kita harus terus berjalan. Kaum muslimin tidak boleh malas, harus beraktivitas. Dengan apa? Dengan menuntut ilmu, dan ketika kita beraktivitas harus konsentrasi dengan aktivitas kita, khususnya dalam masalah menuntut ilmu. Maka beliau mengatakan di antara faktor yang dapat mengatasi guncangan jiwa karena tegangan urat saraf dan hati yang gelisah ialah menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas. Beliau mengatakan demikian. Kan kalau orang stres, ya, kemudian urat sarafnya itu tertekan sehingga menjadi gelisah, maka hendaklah dia beraktivitas, menyibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas, atau dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Cari aktivitas atau mempelajari ilmu yang bermanfaat, baca buku, baca Al-Quran, berzikir, silaturahim, ya, memberikan nasihat, lihat hal-hal yang bermanfaat, lakukan aktivitas, ya. Jangan diam saja. Kayak orang mancing dia diam, gelisah di hatinya. Dapat apa enggak ini? Ya, diam aja dia. Coba kalau sambil mancing ada aktivitas lain dia. Sambil menuntut ilmu, ya, sambil WA-an sama orang dengan nasihat-nasihat, sambil mendengarkan kajian. Dia enggak gelisah lagi. Tiba-tiba pancingannya goyah. Wah, ada ikan nih. Dia tahan. Ada aktivitas. Karena dijelaskan oleh para ulama, aktivitas yang dilakukan oleh orang yang beriman, ya, itu akan membuat dirinya itu bahagia. Karena apa? Sesuatu yang membuat dirinya gelisah, itu akan hilang dengan aktivitasnya. Makanya pada waktu pagi, seorang muslim nggak boleh tidur. Berangkat dia. Nah, ini para istri. Kalau suaminya pagi-pagi tidur, berikan semangat kepada suami, berangkat. Mau kemana? Berangkat aja. Yang namanya laki-laki pagi-pagi apa? Berangkat. Untuk mencari
kebaikan yang begitu besar dari Allah, fadilah dari Allah, rizki yang sudah Allah janjikan kepada kita. Karena waktu pagi itu adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Sampai Nabi SAW beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi. Waktu pagi itu nggak boleh tidur. Ya, banyak ghanimah di sana. Kata para ulama salaf, banyak ghanimah di sana. Kebaikan yang besar. Maka dengan beraktivitas dapat mengalihkan perhatian seseorang dari hal-hal yang dapat mengguncangkan jiwanya. Ini nasihat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya. Dan bahkan kata beliau, mungkin mampu melupakan faktor-faktor yang dapat mendatangkan kesedihan dan musibah. Musibah itu adalah keputusan dari Allah. Jika seorang hamba dia sudah beraktivitas, sudah melelahkan urat-urat syarafnya, sebagaimana kalau kita baca di dalam kitab Fawaid, kitab Ighatsatul Lahfan, dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala, ketika seorang hamba itu menggerakkan tubuhnya dan semuanya, dia berlelah diri dengannya, maka itu akan mengurangi kadar musibah. Ya, itu akan mengurangi kadar musibah. Kenapa? Karena dia sudah lelah badannya. Maka siapa orang yang tidak sibuk dalam ketaatan, Allah akan sibukkan dia dengan maksiat. Atau Allah sibukkan dia dengan musibah. Kata para ulama, orang yang tidak sibuk dirinya dengan ketaatan, Allah akan sibukkan dirinya dengan maksiat. Atau Allah sibukkan dirinya dengan banyaknya musibah. Ya, orang nganggur aja, diem-diem aja. Diberikan oleh Allah berbagai macam musibah sehingga apa? Menyibukkan dirinya semakin banyak mengingat Allah. Tapi kalau orang sudah banyak mengingat Allah, beraktivitas, ya, akan hilang dari dalam dirinya kegoncangan dan mengurangi kadar musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kesabaran. Ini kita bisa baca ya di dalam kitab Ighatsatul Lahfan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala. Dan beliau menjelaskan orang yang beraktivitas jiwanya menjadi senang. Orang yang beraktivitas jiwanya menjadi senang dan semangatnya pun akan bertambah. Dan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga beliau mengatakan, di antara hal yang dapat menolak kesedihan dan kegelisahan adalah mengonsentrasikan segenap pikiran dan pekerjaan yang ada pada hari itu. Konsentrasi. Kita jualan, konsentrasi. Fokus kita. Jangan berkembang kemana-mana. Satu, fokus. Laki-laki itu kan konstruksi kepalanya itu fokus dia. Kalau sudah melihat satu kesempatan, dia buka peluang kesempatan tersebut sampai selesai. Itu laki-laki. Makanya laki-laki itu di luar rumah. Bukan perempuan. Ya. Ini jangan kita menjadi laki-laki yang penghasilannya dari perempuan, dari istri. Ya. Dan juga istri biasa akan dia di rumah. Karena kenapa? Diperintahkan istri itu di mana? Di rumah. Allah yang memerintahkan. Wa qarna fi buyutikunna. Diam-diam kamu wahai para wanita di rumah. Kalau wanita di rumah, kesempatan laki-laki bekerja jauh lebih banyak. Contoh, pabrik, perusahaan. Banyak wanita yang bekerja. Kalau tidak ada wanita yang bekerja, maka yang kerja di sana siapa? Laki-laki. Menafkahi keluarganya. Ya. Maka jadi laki-laki, kita harus mencari nafkah. Keluar kita. Ya. Mencari janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah tetapkan. Yang kita tidak tahu di mana tempatnya. Dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sangat benci dengan orang yang pemalas. Laki-laki yang baik itu bukan laki-laki yang di masjid, duduk, zikir dari pagi sampai sore. Itu tidak. Laki-laki yang baik itu dia keluar mencari nafkah, ma'isyah. Ya, mencari peluang, jualan atau lain sebagainya. Ya, kemudian waktu sholat dia jalan untuk melakukan sholat. Maka di antara yang menolak kesedihan dan kegelisahan adalah mengkonsentrasikan segenap pikiran dan pekerjaan yang ada pada hari itu. Tidak memikirkan hal-hal yang akan datang atau kesedihan yang pernah terjadi. Tidak memikirkan apa yang akan datang dan sesuatu yang pernah terjadi. Gak usah pikirin nanti ke depan bagaimana ya. Gak usah, jalankan saja. Itu diantara salah satu yang menghilangkan kesedihan. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, "Ihdis ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Hendaklah kalian
berusaha, bersemangat untuk mendapatkan apa yang bermanfaat, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat sebagai seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga, nasihat berharga agar seorang itu mendapatkan kebahagiaan adalah zikir. Ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. Berzikir, ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. Kata Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum. Kamu lihat orang yang ada di bawah kalian. Jangan lihat orang yang ada di atas. Wah, dia enak pakai mobil. Wah, dia enak pakai motor. Motornya bagus. Saya pakai motor jelek, pakai sepeda, jalan kaki, naik angkot. Nggak bersyukur akhirnya, nggak bahagia. Yang ada sifat ghil, iri, dengki sama orang lain. Dia dapat enggak? Kan dengki itu akan menghancurkan amal. Orang yang dengki nggak dapat apa-apa. Orang dengki, ada orang naik mobil, dia dengki. Wah, naik mobil. Ya. Mudah-mudahan besok udah nggak ada mobilnya lagi tuh. Dia mau mobilnya masih ada, dianya nggak dapat mobil. Benci. Ya, dengki itu namanya. Tapi kalau dia melihat ada saudaranya mendapatkan nikmat ilmu, kemudian dia punya harta, bisa berinfak, dia bahagia. Dia minta sama Allah, ya Rabb, berikan kepada saya apa yang diberikan kepada saudaraku. Pertahankan apa yang kau berikan kepadanya. Ya, kita minta kepada Allah untuk saudara kita, maka Allah akan mendatangkan kepada kita malaikat yang mengaminkan doa kita dan mengatakan, walaka bimislin. Bagi kamu apa yang kamu minta buat saudara kalian. Jadi, para ulama salaf dulu, para ulama salaf, kalau dia ingin berdoa untuk hajat dirinya, dia berdoa dulu untuk saudaranya. Dia doa dulu saudaranya. Dia punya hutang. Dia ngomong, ya Rabb, saya tahu saudara saya ini. Dia belum bayar kontrakan. Dia punya hutang. Dia anaknya banyak. Dia kehidupannya susah. Ya Allah, berikan kemudahan kepada mereka. Berikan kebaikan kepadanya. Berikan harta yang cukup kepadanya untuk ketaatan kepadamu. Minta sama Allah. Maka malaikat datang untuk mengaminkan doa kita dan juga mengatakan walaka bimislin. Bagi kamu apa yang kamu minta. Banyak. Jadi jangan hanya fokus doain kita doang, doain saudara kita. Karena kata Nabi SAW, da'watul muslim bi akhihil muslim bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim kepada muslim yang lainnya ketika muslim itu tidak tahu sedang didoakan, mustajabah. Diijabah pasti sama Allah. Itu cara para ulama salaf. Ya. Jadi termasuk faktor utama seseorang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Banyak zikir kepada Allah. Dan juga di antara faktor kebahagiaan adalah mengingat-ingat dan membicarakan nikmat Allah. Ini kebiasaan kaum muslimin. Wa amma bi ni'mati subhanallah. Bagaimana? Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam surat Ad-Duha ayat yang terakhir. Dengan nikmat Allah kita tahaddus bin ni'mah. Wah, Masya Allah, kita ini diberikan nikmat. Lagi ngobrol sama istri, jangan obrolin masalah terus. Ini banyak orang yang ngobrol sama istri, yang diobrolin apa? Masalah. Anak kita itu nakal banget ya di sekolah begini-begini. Kata suaminya, udahlah, kamu gak usah ikut-ikut grup sekolah, nanti kamu malah sakit hati. Kamu gimana sih? Ini kan anak kita. Kamu kok gak perhatian banget sama anak? Bukan begitu ya. Tapi kan begini. Oh gak bisa. Berarti emang kamu gak perhatian. Jadi berantem. Harusnya apa? Ingat nikmat Allah. Ya, Masya Allah, hari ini kita ngopi ini satu gelas berdua. Enak. Makanya biasakan kita punya waktu yang intens dengan istri kita, dengan anak kita, kebahagiaan dengan mereka. Jangan kalau ketemu istri itu wajahnya wajah yang penuh dengan duka. Ya. Ketemu istri kenapa? Nggak laku hari ini. Kayaknya kayak mau curhat gitu. Laki-laki itu curhatnya bukan sama istri, sama Allah. Ya, kalau sama istri bolehlah sesekali bagaimana dan lain sebagainya. Karena wanita kalau mendengar kesusahan dia akan bersedih. Ya, atau mendengar kesusahan dia tidak mampu mengendalikan diri. Akhirnya malah ya kamu lagi begitu. Kok kamu jadi nyalahin saya? Nah, jadi masalah.
Makanya obrolkan dengan istri kita yang indah-indah. Ya, maka Allah akan berikan keindahan sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka berprasangka kepada Allah yang besar dengan prasangka yang baik itu harus ada. Dan kata Nabi, seseorang janganlah mati kecuali dalam keadaan dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah azan, kita dengarkan azan dulu. Bismillah. Jadi di antara faktor kebahagiaan adalah dengan senantiasa mengingat-ingat dan membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan biasa mengeluh dengan manusia. Jauhi oleh kita mengeluh dengan manusia. Karena manusia juga punya keluhan. Siapa yang mengeluhkan kehidupannya kepada manusia, maka dia sedang menghinakan Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemana Allah Tabaraka wa ta'ala sampai dia harus mengeluh kepada manusia? Apakah tidak cukup dia mengeluh kepada Allah yang bisa memberikan manfaat dan menjauhkan dirinya dari mudarat? Minta kepada Allah. Maka beliau menyampaikan rahimahullahu ta'ala, dengan mengetahui dan membicarakan kenikmatan Allah, niscaya Allah akan menolak kesedihan yang ada dan mendorongnya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, seseorang apabila dia mengingat nikmat Allah, maka Allah akan cabut dari dirinya berbagai macam kesedihan. Ya, satu contoh saja misalkan, seseorang yang ketika dia bersin, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia bersyukur kepada Allah terhadap bersinnya itu, dia mengucapkan Alhamdulillah, dia hilang dari dirinya berbagai macam penyakit yang begitu besar yang dia tidak mengetahuinya. Ya. Itu baru satu persoalan dan banyak sekali, ya. Banyak sekali contohnya. Maka senantiasa dia membicarakan nikmat tersebut. Bahkan ya dikatakan oleh beliau, jika ada musibah yang menimpa seorang hamba, lalu dia menghadapinya dengan kesabaran, rela dan sikap menerima, maka bebannya akan menjadi ringan. Karena Allah besarkan kesabarannya. Pada waktu yang sama, harapannya untuk mendapatkan pahala Allah dan ibadahnya kepada Allah mendapatkan apa? Kenikmatan yang begitu besar berupa kebahagiaan untuk senantiasa sabar dan juga redha. Ya. Dan kemudian faktor yang sangat mendukung juga untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan melihat orang yang ada di bawah kita. Karena kata Nabi, lihatlah orang yang ada di bawah, jangan melihat orang yang ada di atas, agar kita melihat bahwa nikmat Allah itu begitu besar. Ya. Nikmat Allah begitu besar. Jangan malah melihat nikmat Allah kecil. Orang-orang mah besar, saya kecil. Tidak boleh. Kita melihat nikmat Allah itu besar. Saya berikan contoh misalkan. Kita dikasih duit sama orang 1 juta atau 100.000. 100.000 dikasih duit, 100.000. Ya biasa dikasih. Jazakallah khair. 100.000, senang kita. Ya. Terus dikasih 50.000. Tapi di istana negara sama Bapak Jokowi. Disaksikan oleh jurnalis semuanya. Nih, kamu dikasih secara khusus. Nama kamu dikasih langsung secara khusus oleh siapa? Presiden. Lebih bahagia mana, Pak? Lebih bahagia mana? Lebih membanggakan mana coba? Lebih membanggakan diberikan oleh presiden. Makanya jangan lihat nikmatnya seberapa besar atau kecil. Yang memberikan adalah Allah Tabaraka wa ta'ala, zat yang maha besar, Tuhan yang kita sembah. Dia Allah yang memberikan nikmat. Jadi jangan pernah nikmat itu diledek oleh kita, dihina. Maka tidak boleh seorang muslim apabila dia makan makanan yang enggak enak, dia hina. Ya, apa sabda Nabi SAW? Ma'aban Nabi SAW tu'ama qattun. Nabi Muhammad tidak pernah menghina makanan sedikit pun. Apabila Rasulullah suka, dia makan. Kalau enggak suka, ditinggalkan sama Nabi. Jangan malah dihina, nggak enak banget nih. Ya, tidak demikian. Maka lihatlah orang yang ada di bawah. Kemudian yang keempat, usaha dan doa. Untuk mendapatkan kebahagiaan, beliau memberikan nasihat usaha dan doa. Harus usaha. Ya, sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan dan menghilangkan kesedihan adalah berusaha. Ya, melupakan musibah-musibah dengan cara berusaha semaksimal
Mungkin berdoa kepada Allah, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Minta sama Allah. Ya. Minta sama Allah kebaikan dalam perkara dunia. Maka setiap pagi kita minta apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Pada subuh udah kita baca. Semangat. Habis begitu jangan tidur. Habis baca Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dapat apa? Usahanya enggak ada. Usaha, amalan diterima, amalnya apa? Pagi-pagi baca Quran, pada subuh kajian, dengar kajian online atau YouTube atau apa, baca Quran, bermanfaat. Berangkat kerja banyak zikir, bismillahirrahmanirrahim, Allah, dan seterusnya. Ya, semangat seorang mukmin, nggak boleh lemah. Ya, karena kenapa? Kita sedang meminta kepada Zat Ar-Rahman. Bapak misalkan jam segini, suruh datang ke sebuah perusahaan, dikasih satu orangnya itu 20 juta. Jam 7 harus datang, lewat jam 7 nggak dapat. Bapak kira-kira datang jam berapa? Jam 5 udah datang. Berpikir gak kesusahan ke tempat itu? Wah, jalanannya susah, nyari angkotnya susah, Grabnya juga subuh-subuh gak pernah ada. Rela gak kira-kira dari habis Isya jalan kaki? Rela, untuk mendapatkan. Itu baru janji dari manusia. Tapi kalau janji dari Allah, kenapa kita gak lebih semangat? Harusnya lebih semangat, janji Allah di sana. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, di antara lemahnya keyakinan kita adalah apa? Kita lebih yakin dengan rizki yang ada di tangan daripada rizki yang di tangan Allah. Kalau kita punya tabungan, kayaknya merasa safety kehidupan. Wah, punya tabungan, duit jelas ada, tenang, hidup kemana-mana senyum, ada tabungan. Begitu nggak ada duit, lemah dia. Padahal kenapa? Rizki di tangan Allah jauh lebih besar daripada rizki yang ada di tangan kita. Ingat, rizki di tangan Allah jauh lebih besar. Dan tidak boleh kita memuji orang yang memberikan rizki saja kepada kita, memberikan nikmat, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mencari ridho manusia dengan kemarahan Allah. Banyak orang yang mencari rizkinya, mencari ridho manusia dengan kemarahan Allah. Buka jilbab untuk kerja di perusahaan, ya, kerja di perusahaan yang haram biar dapat penghasilan, hasilnya ribawi, hasilnya suap, biar dapat proyek dengan cara pakai duit pelicin, dekat dengan orang dalam. Kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan dapat duit. Enggak begitu kaum muslimin. Yang kelima, ya, siap mental. Yang kelima siap mental. Seorang muslim itu siap mental, ya. Dan kemudian yang keenam, tegar dan tawakal. Seorang muslim harus tegar dan tawakal. Tegar, dia berada di atas keimanan. Maka beliau mengatakan salah satu cara ampuh untuk mengobati penyakit saraf dan kejiwaan, bahkan juga penyakit-penyakit fisik adalah dengan menghadirkan hati yang kuat, tegar, dan tidak dipengaruhi oleh ilusi dan hayalan negatif, kata beliau. Gak usah wah kalau saya mati, bagaimana nanti anak dan istri saya? Warisannya belum kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf warisannya banyak. 2.560 dinar. Ya, kalau sekarang 1.400.000. 1 dinar itu 4,25. Berarti kan 1 dinarnya 5.900.000. Ya. Kali aja 2 juta berapa? 15 triliun. Istrinya 4, anaknya 28, laki-laki. Yang perempuannya 8. Ya, banyak anaknya. Antum berapa istrinya? 1. Nggak dapat warisan. Nggak ada yang diwarisin. Ya nggak apa-apa, ya. Ya. Nah, jadi kita harus tegar dan tawakal, ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini, dan ada beberapa lagi nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan mudah-mudahan yang akan datang. Ada beberapa pertanyaan. Saya mempunyai saudara, beliau selalu gelisah dan selalu mempunyai rasa takut yang berlebihan. Bagaimana cara saya menasehatinya? Sedangkan itu di bawah alam sadar beliau. Nah ini, di bawah alam sadar, saya tidak tahu ilmu apa. Ya, apakah dia menyebutnya ini sebagai dia sudah dikuasai oleh syaitan? Bisa jadi. Ya,
Orang yang sudah dikuasai oleh syaitan, hidupnya itu penuh dengan kesedihan. Karena syaitan itu berjalan di tengah manusia, itu berjalan di aliran darah. Sehingga apabila kita gelisah, gelisahnya berlebihan. Nggak tahu apa-apa, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ketawa sendiri. Ya, tiba-tiba nangis sendiri. Itu karena faktor kejiwaan yang sudah begitu goncang berat. Bisa jadi karena kejiwaan, bisa jadi karena faktor dia sering bengong, jauh dari zikir, jauh dari ilmu, banyak hidupnya untuk hal yang tidak bermanfaat. Ini maksiat. Akhirnya apa? Syaitan menjadi temannya. Jadi berat hidupnya. Makanya kalau bicara tentang di alam bawah sadar, ya namanya orang gelisah, sedih, tanpa sadar, berarti ada yang menguasai dia. Ya. Tanya coba kepada ahlinya, ustadz yang ahli di bidang ilmu kejiwaan. Ya, ada beberapa asatidzah mungkin yang dia ahli dalam ilmu kejiwaan. S2-nya dalam ilmu kejiwaan. Dia akan lebih paham. Ya, kalau Anda tidak tahu tentang masalah ini. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bolehkah kita berprinsip dalam hidup agar tidak meminta? Tapi kalau ada yang memberi, kita ambil. Lalu kita kembalikan lagi, apakah boleh atau baik prinsip hidup seperti ini? Ini sangat bagus. Karena Rasulullah bersabda kepada Khabisah, jangan kamu meminta-minta. Karena orang yang meminta-minta di luar daripada kebutuhannya, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah dengan wajah tanpa daging. Jauhi dari meminta-minta. Ya. Satu ketika Sayyid Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu, dia mau karena hidupnya susah, dia mau datang kepada Nabi mau minta. Begitu sampai di masjid, Nabi lagi berkhutbah. Jangan meminta-minta, nanti akan dibangkitkan oleh Allah dengan wajah tanpa daging. Kata Sayyid Al-Khudri, mulai hari ini saya tidak akan minta-minta. Udah, nggak usah minta-minta. Nggak boleh. Haram dalam Islam mengemis. Haram dalam Islam mengemis. Dan kalau kita diberi, diambil. Tapi masalah mengembalikan lagi, apa maksudnya? Namanya orang diberi, kita ambil. Orang udah mau ngasih, ambil, jangan ditolak, ambil. Ya. Mau diberikan lagi ke dia buat apa maksudnya? Ya, mengembalikan pemberiannya. Ya, ini tidak ada dalam Islam. Ini namanya menyedih, membuat orang itu sedih. Udah dikasih kok malah dibalikin. Kasih, sudah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Dari situ udah. Jalan dia. Kalau mau kasih yang lain. Ya, seperti itu. Adapun kalau kita saling memberikan hadiah itu adalah hal yang biasa. Kalau diberikan, ucapkan jazakallah khairan. Ya, jangan kebiasaan syukron terus. Karena kata para ulama, orang yang biasa mengucapkan kalimat syukron, dia sedang meninggalkan keutamaan doa yang besar. Jazakallahu khairan. Nah, sekarang jangan biasain syukron. Biasakannya apa? Jazakallahu khairan. Karena meninggalkan syukron itu apa? Doanya nggak ada. Terima kasih itu doang. Syukron jazila, syukron katsira, itu doang. Tapi kalau jazakallahu khair sangat besar. Menjadi doa bagi kita semua. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Wal afu minkum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.